Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Semangat untuk belajar kita hari ini? Semangat, Bu. Baik, karena kalian sudah semangat, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, ibu persilahkan untuk memimpin doa. Jawab. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Ibu absen dulu ya untuk memastikan kalau kalian hadir semua. Sudah? Andika, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rafa, Yola, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Gabriel, Hadir, Bu. Mikel, Hadir, Bu. Lisna, Septi, Rehan, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Mona, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Tina, Hadir, Bu. hadir Bu. Ya, berarti semuanya hadir hari Ini. Oke. Sebelum belajar, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Selama pelajaran IPA, yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, gunakan kata-kata yang Baik. Yang ketiga, bersiap untuk Belajar. Yang keempat, katakan tolong dan terima Kasih. Yang kelima, menjaga meja tetap bersih. Yang keenam, menghormati guru dan Teman. Yang ketujuh, angkat tangan saat presentasi. Yang kedelapan, dilarang berlari. Yang kesembilan, dengarkan ketika orang lain berbicara. Dan yang ke-10, berbagi dan bergiliran. Sudah bisa disepakati pelajaran IPA sama Ibu? Sudah, Bu. Kalau bisa disepakati berarti proses pembelajaran hari ini harus berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita masuk materi, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, lalu padamu. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku.
Usaha. Ya, usaha. Apa itu usaha, Dona? Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Ya, adalah usaha untuk memindahkan beban pada jarak tertentu. Jadi anak ibu semuanya sudah belajar semalam di rumah? Ini materi yang sudah dipelajari itu diulang kembali. Ya, kita masuk materi hari ini. Sebelum materinya ibu mulai, ibu mau ngasih motivasi dulu. Dan dari rumah tadi niatnya berangkat? Sekolah. Niatnya udah bagus, dari rumah berangkat sekolah. Jadi pas di sekolah apa yang dilakukan? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya cita-cita kita bisa tercapai. Jadi anak ibu diingatkan untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, ibu kasih pertanyaan, pernahkah kalian kesulitan memindahkan benda berat? Berarti pernah. Alat apa yang bisa membantu mempermudah pekerjaan tersebut? Itu ada seperti kalau kita mengangkat barang, misal dari tempat tinggi ke tempat rendah, pakai apa? Pakai apa? Ada yang pakai gerobak, ada yang pakai apa lagi? Tangan. Pakai tangan. Nah, jadi kita untuk memindahkan barang berat itu harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya kalian bilang ada seperti gunting, dari kan? Pisau, kapak, gerobak, dan lain sebagainya. Simak dulu videonya ya. Sebelum kita simak video pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pesawat sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat pesawat sederhana. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai hari ini. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia atau alat untuk mempermudah melakukan usaha. Jenis pesawat sederhana terbagi menjadi 4, yaitu tuas atau pengukir, bidang miring, kapal, dan roda berporos. Ayo kita bahas satu persatu. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengukir. Suatu alat yang termasuk ke dalam tuas memiliki 3 bagian utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Tuas jenis kedua. Perhatikan baik-baik ya gambar di nomor 1 berikut ini. Gambar ini menunjukkan titik beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh lain yang termasuk ke dalam tuas jenis kedua adalah membuka tutup botol, memecah buah yang keras, dan alat memotong kertas. Untuk tuas jenis ketiga, perhatikan baik-baik gambar preset berikut. Preset tersebut memiliki titik kuasa yang berada di tengah-tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh lain yang termasuk ke dalam tuas jenis ketiga adalah header, penjepit gorena, pancingan, dan juga sekop. Jadi dari simak video pembelajarannya. Pesawat sederhana, bukan pesawat yang terbang atau pesawat keras. Jangan nanti disamakan pesawat. Kalau dia ada kata-kata pesawat, kalian kira dia pesawat yang terbang di angkasa atau pesawat mainan. Ini dia adalah pesawat sederhana. Adalah alat untuk memudahkan kerja manusia. Berarti dia adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4. Ada namanya pengungkit atau tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Nah, kita bahas tentang pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan
menggandakan gaya puasa untuk mengubah gaya. Jenis tuas itu ada terbagi tiga. Ada tuas jenis ke-1, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Contohnya, ini apa? Ini apa? Jepit kuku. Ini? Pegang. Yang kayak ini? Bukan tutup. Ini? Yang ini? Ini merupakan contoh dari tuas atau pemungkit yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada namanya bidang miring, merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memperkecil gaya puasa. Contohnya adalah tangga. Tangga itu dibuatnya apa? Rata atau dia mengeliling atau dia berkelok? Berkelok. Di bawah lurus, di atasnya dia berkelok lagi kan? Yang kedua ada namanya, dia pernah sampai tahu nih? Setruk. Ini? Apa? Ini? Jalan yang ada di pegunungan. Merupakan contoh dari bidang miring. Yang ketiga ada namanya katrol. Katrol ini terbagi tiga. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Selanjutnya ada namanya roda berporos. Berupa roda yang terdapat poros di dalamnya, berfungsi untuk mempercepat gaya. Ini gambar apa? Roda. Kalau roda berporos ini contohnya dalam kehidupan kita ada apa aja? Sepatu roda. Satu roda. Yang kedua? Kursi roda. Jadi ini adalah contoh roda berporos. Kalau roda berporos itu ya alat pesawat sederhananya menggunakan roda. Ya? Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu sudah paham. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Udah duduk berkelompok kan? Sudah. Udah pada KPD semuanya? Sudah. Nah, di LKPD-nya tugas yang pertama itu membahas tentang tuas atau pemungkit. Yang mana? Kelompok 2 itu membahas tentang bidang miring. Kelompok 3 membahas tentang katrol, dan kelompok 4 membahas tentang roda berporos. Sudah tahu tugasnya masing-masing kan? Tugas materinya. Selanjutnya kalian identifikasi apa-apa aja yang ada pada materi kalian masing-masing. Apa contohnya dalam kehidupan kita dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Diskusikan bersama teman. Oke? Ibu mulai dari sekarang. Kelompok 3 tugasnya? Kelompok 4 ngerti tugasnya? Sudah ada yang selesai? Belum. Ibu? Sudah. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Sudah. Dan kita mulai presentasi. Sebelum kita presentasi, kita speaking dulu ya. Ya. Semangat. Kita mulai kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Pagi teman-teman. Pagi.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang satu penyakit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebuah benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau menjauhkan benda. Mungkin dapat menggunakan usaha dengan cara mengadakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 yang bertanya. Sama antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Perbedaan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa misalnya gunting. Tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik lampu dan titik kuasa misalnya gerobak dorong, misalnya gerobak dorong. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik lampu dan titik beban misalnya gunting. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Oke, kasih upload untuk Selamat pagi teman-teman. baik. Kami dari kelompok 2 yang presentasikan mengenai bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Apakah ada keluarga ini berada? Ada kelompok yang bertanya untuk kelompok 2? Saya ada yang bertanya. Jelaskan cara kerja bidang miring dan definisi bidang miring. Nah, dari dulu. Cara kerja bidang miring yang ditanyakan. Baiklah, cara kerja bidang miring mencahaya gaya angkat vertikal menjadi gaya yang lebih kecil, namun bekerja pada jarak yang lebih panjang. Prinsip kerja bidang miring dengan mengurangi gaya yang diperlukan untuk memudahkan benda berat ketinggian dengan panjang jarak tempuh. Baiklah, sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Tepuk tangan untuk Kalau kami semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang roda berporos serta manfaat roda berporos. Roda berporos merupakan benda yang umum kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Roda berporos sangat meringankan pekerjaan manusia. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan minimalkan gaya gesek. Roda berporos ini diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, seperti mobil dan kapal serta grinder. Contoh roda berporos adalah roda kendaraan, obeng, gerobak, dan kursi roda. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari, menghemat energi, memudahkan perpindahan beban berat, meningkatkan kecepatan, mempermudah mobilitas, membantu manusia untuk berpindah tempat, mempercepat pekerjaan, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk membawa barang. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Depan contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Roda sepeda, setir mobil, grinder, perusahaan, gerobak, roda kendaraan, satu roda, kursi roda. Bisa diterima? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari paparan diskusi tadi, ada nggak yang kurang dimengerti? Lagi pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaan utama tuas pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang bisa mengulangi perbedaannya? Disimak dari jawaban kamu. Bisa jawab? Oke, Dona. Perbedaannya adalah tuas jenis pertama, titik tempuh berada di antara titik beban dan
titik kuasa, misalnya gunting. Tugas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tempuh dan titik kuasa. Misalnya gerobak dorong, contohnya gerobak dorong. Tugas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, misalnya pinset. Sudah? Bisa mengerti yang lainnya? Bisa. Nah, tuas jenis pertama, titik bebannya di ujung ya. Bebannya nanti di ujung. Pernah lihat juga tukik? Nah, itu salah satu contoh tuas. Yang pertama ini, kalau jenis pertama itu bebannya di ujung. Kalau yang jenis pertama di ujung, sedangkan tuas jenis kedua bebannya di tengah. Tuas jenis ketiga bebannya di samping atau di sebelah kiri. Kalau tuas sebelah kanan, yang tuas jenis pertama bebannya sebelah kanan. Tuas jenis kedua di tengah bebannya. Tuas jenis ketiga bebannya di kiri. Pernah nggak juga kalian kan? Pernah. Biasanya biasanya di TK kan? Nah, pertanyaan yang kedua tadi masih ingat apa pertanyaannya? Apa? Fungsi tuas atau mengungkit dalam kehidupan. Apa fungsinya? Siapa yang bisa? Siapa jawabnya? Fungsinya? Yang mana? Apa mana? Mempermudah pekerjaan, alat memperbesar gaya, mengubah arah gaya, memberikan keuntungan mekanik. Yang mempermudah pekerjaan, memberikan keuntungan mekanik. Siapa yang tahu contohnya? Tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Coba. Nah, kalau tuas ini pertama apa contohnya kalian? Gunting. Apa selain gunting? Pinset. Ya, kalau yang tuas pertama itu titik tumpunya berada di sebelah kanan, yaitu adalah gunting. Udah pernah lihat gunting? Pernah. Ini merupakan tuas jenis pertama. Dan tuas jenis kedua, siapa tahu contohnya? Tuas jenis kedua, ayo. Gerobak dorong. Gerobak dorong. Pernah lihat gerobak dorong? Pernah. Nah, yang tukang jual bakso, gerobaknya didorong kan? Gerobaknya didorong, bukan gerobak yang ada roda ya? Ya, gerobak dorong biasa, yang bukan ada roda. Kalau ada roda nanti itu kalau yang berboros dia begini kan? Ya, gerobak dorong. Yang ketiga, tuas jenis ketiga, siapa tahu contohnya? Apa? Apa contohnya Mika? Contohnya adalah misalnya pinset dulu, pinset. Udah pernah lihat pinset? Pernah. Ini pinset. Ini merupakan contoh tuas jenis ketiga. Udah mengerti materi tentang tuas? Manfaatnya, udah tahu jenisnya, udah tahu perbedaannya. Sehari-hari, kami. Ayo siapa tahu contoh ini? Dia Rehan, apa Rehan contohnya? Rosotan, Ya. jalan berbelok, di pegunungan, tampak, pisau, telepon, tangga. Dia namanya bidang nih. Pernah lihat perosotan? Itu lurus atau dia ada miringnya? Miring. Mana roda berporos dapat memudahkan pekerjaan manusia dan memindahkan benda berat. Kayak mana roda berporos? Ini cara mengurangi apa? Dengan cara mengurangi gaya gesek. Apa lagi? Dan memberikan keuntungan. Dan memberikan keuntungan mekanik, yaitu dengan cara mengurangi gaya geseknya supaya bisa mempermudah pekerjaan manual. Oke, sampai di sini sudah bisa lebih dipahami lagi? Bisa. Tugas selanjutnya ada tugas kuis. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Bagus soalnya.
yang bukan termasuk jenis pesawat sederhana adalah D. Roda berputar. Yang bukan ya betul. Jawabannya betul. Yang ketiga, baca Mona. Teman pesawat sederhana bilang diri adalah jarak tempuh menjadi jam. Yang lain? Sulit diterapkan. Sulit diterapkan. Nah, yang ke-10 yang terakhir, jawab apa? Alat yang menggunakan bendera dua jenis kedua adalah C. Jawabannya? Roda. Selain roda? D. Nah, cepat lihat siapa yang pesan paling banyak? Salah satu. Salah satu siapa? Semuanya Bu. Salah satu. Nah, salah satu siapa? Intan? Yang Salah dua? terakhir. Oh, itu 2, 3, 4, 5, 8. Rata-rata banyak yang betul ya, betul separuh kan? Nah, jadi anak ibu untuk selanjutnya lebih dipahami soalnya. Apa yang diminta sama soal itu yang kita cari jawabannya. Jangan yang lain sebagainya. Udah? Ibu apa ya kesimpulannya? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana memiliki 4 jenis. Yang pertama, tua satu pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, kontrol. Dan yang keempat ada roda boros. Masing-masing alat pesawat sederhana tersebut memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan kita. Sudah bisa dipahami anak-anak ibu? Iya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya. Selanjutnya, dipelajari di rumah. Kita minggu depan akan menghitung keuntungan mekanis dari pesawat sederhana. Oke? Sudah Bu. Nah, sebelum kita tutup, ibu ada satu tes breaking. Tes breakingnya namanya siang, pagi, siang, sore. Kalau pagi itu pukul 1, kalau siang pukul 2, kalau 3, enggak ditumpuk. Nah, kalau tadi sore, pagi, sore. Nah, konsentrasi. Sekali lagi, oke? Pagi, siang, pagi, siang, sore. Oke. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, lebih baik kita menutupnya dengan doa. Untuk kedua, Ibu Sinsa untuk memimpin doa supaya ilmu yang kita serap hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita untuk dalam kehidupan maupun masa yang akan datang. Jawab. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Silakan tertib untuk keluar.